Nah, nanti timbul pertanyaan, kalau surga dan neraka itu sudah ditakdirkan, lantas apa gunanya kita beramal? Itu juga pertanyaan para sahabat dulu. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahli jannah. Itu sahabat bertanya, "Idzan ya Rasulullah, apa gunanya kita beramal? Kalau memang semuanya tergantung takdir. Afala nattakil," kata sahabat. Apa kita biar berpangku tangan saja? Kita tunggu kita masuk surga apa neraka? Kita nggak perlu bermaksiat, kita nggak perlu bermaksiat, nggak perlu beribadah. Kita berpangku tangan saja, kita tunggu takdir. Kata Rasulullah, tidak. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap makhluk itu dipermudahkan untuk penciptaannya. Nggak usah sampai ke urusan akhirat. Di semasa dunia aja, orang yang akan menjadi, misalnya ada orang yang besarnya akan jadi petani misalnya. Dia dari kecil sudah punya bakat-bakat yang mengarah ke sana. Ada orang misalnya, ini ada penyanyi besar namanya Mas Judika. Dia dari kecil pasti akan kelihatan. Dia suka nyanyi, dia suka dengerin musik. Itu menunjukkan bahwa makhluk itu semua akan dipermudahkan untuk penciptaannya. Kalau diciptakan akan menjadi bisnismen dari kecil, kan ada arah-arah berdagang. Kalau diciptakan jadi musisi, dia akan ada arah-arah ke sana. Begitupun di akhirat. Orang yang akan diciptakan untuk surga, dari dunia sudah ada tanda-tandanya, dia dekat kebaikan. Termasuk kata para ulama, kalau ada orang sulit untuk bermaksiat, itu tandanya baik. Kita misalnya mau pacaran, nembak cewek ditolak terus. Atau giliran punya cewek, ngajak ketemuan gak pernah mau pacaran, mau maksiat, seakan-akan pintu maksiat itu tertutup semua. Padahal teman-teman yang lain bermaksiat aman-aman saja, lancar-lancar saja. Kok saya sulit? Kata para ulama, itu tanda muyassarun lima khuliqalah. Itu tanda kamu dipersiapkan untuk kebaikan, makanya untuk maksiat dipersulit. Dan perlu sebaliknya, kita perlu waspada kalau dalam kemaksiatan kita dipermudah. Mau begini kayak mudah banget. Mau bermaksiat ini nggak ada halangan, nggak ada rintangan, bahkan semua terfasilitasi. Mau party, uang ada semua. Waspada, karena bisa jadi itu adalah tanda kita dipermudahkan menuju neraka. Hanya saja ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan dan meyakini bahwa manusia itu memang tidak memiliki daya apapun, hanya saja mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ikhtiar. Ikhtiar itu kemampuan memilih. Apa gunanya ikhtiar itu? Agar manusia kelak tidak punya dalih lagi atas dosa-dosanya. Jadi kalau tidak ada ikhtiar, maka orang kafir bisa menuntut nanti, ya Allah, kenapa engkau siksa kami ke dalam neraka? Bukankah engkau yang menciptakan kekafiran kami? Tidak demikian, manusia sudah diberikan hak untuk memilih. Di dalam jiwanya itu diberikan hak untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Rasulullah menyatakan di dalam sebagian hadis bahwa kata Rasulullah, setan itu berkata, qasama dhahriyal ladzi yas'alullaha husnul khatimah. Orang yang memohon kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah itu telah mematahkan tulang punggungku, kata setan. Karena orang yang mengharap husnul khatimah kepada Allah, berdoa mendapatkan husnul khatimah, itu adalah permintaan yang paling besar. Inti dari kehidupan kita kan husnul khatimah. Segala perbuatan kebaikan semuanya akan tidak ada gunanya apabila kita mendapatkan su'ul khatimah. Husnul khatimah itu secara simpelnya bisa kita raih dengan satu cara. Tentunya dengan takwa, dengan banyak beribadah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau tahu simpelnya bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah, satu resepnya, jangan israr ala dzambi. Jangan berkekal di dalam dosa. Artinya sebanyak apapun dosanya, jangan pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah.